Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang model pengambilan keputusan. Yuk kita simak videonya. One eternity later. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori pengambilan keputusan. Yang pertama itu pengertian dan pentingnya model pengambilan keputusan. Model pengambilan keputusan itu sebenarnya bisa dianggap sebagai alat bantu yang membantu kita menyederhanakan masalah yang rumit supaya lebih gampang dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering dihadapkan pada banyak pilihan. Ada pilihan yang sederhana seperti menentukan makan apa hari ini. Tapi ada juga yang kompleks, misalnya menentukan strategi bisnis, kebijakan organisasi, atau keputusan keuangan. Nah, disitulah model pengambilan keputusan itu sangat penting. Dengan adanya model, kita bisa lebih jelas hubungan antar faktor yang mempengaruhi masalah. Misalnya, kalau kita melakukan strategi usaha, modal membantu kita menganalisis faktor biaya keuangan, risiko, dan peluang pasar secara yang lebih terstruktur. Jadi, kita tidak hanya mengandalkan perasaan atau tebakan semata, tetapi punya dasar yang jelas untuk menentukan langkah awal yang paling tepat. Kenapa model ini sangat penting? Karena di dunia manajemen, keputusan sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi. Satu keputusan bisa berdampak besar, baik positif maupun negatif, pada jalannya kegiatan. Dengan menggunakan model, proses pengambilan keputusan jadi lebih logis, lebih sistematis, dan dipertanggungjawabkan. Selain itu, model juga memudahkan komunikasi. Ketika banyak orang yang terlibat dalam sebuah organisasi, sering sulit menyatukan pendapat kan? Dengan model, setiap orang bisa melihat gambaran masalah dengan cara yang sama. Akhirnya keputusan bisa diambil dengan lebih tepat, jelas, dan risiko kesalahannya lebih kecil. Jadi sederhana, model pengambilan keputusan adalah alat bantu untuk membuat lebih terarah dalam menentukan pilihan. Ia membantu kita menyederhanakan masalah kompleks, menganalisis alternatif, dan menghasilkan keputusan yang lebih rasional serta tepat sasaran. A few moments later. Selain klasifikasi umum, ada juga klasifikasi model menurut para ahli. Yang pertama, menurut Quet. Model ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah model kuantitatif. Nah, model pengambilan keputusan yang satu ini menggunakan angka, data, statistik, rumus, atau bantuan komputer. Model ini cocok banget kalau data yang kita miliki itu lengkap. Dengan kata lain, setiap keputusan yang diambil berdasarkan model ini benar-benar terukur. Contohnya, sebuah perusahaan melakukan pengambilan keputusan untuk menentukan harga jual terbaik dengan cara menghitung seluruh biaya produksi secara detail. Semuanya serba angka dan data sehingga hasil keputusan lebih objektif. Yang kedua adalah model kualitatif. Berbeda dengan model sebelumnya,
Model pengambilan keputusan ini lebih mengandalkan asumsi, pengalaman, atau penilaian subjektif. Model ini biasanya dipakai kalau data yang kita miliki belum lengkap atau terbatas. Contohnya, seorang pemilik toko memiliki pengambilan keputusan untuk menambah produk karena ia merasa tren tersebut akan populer di masa depan meskipun datanya belum ada. Kalau menurut Coulomb dan Higgs, model pengambilan keputusan lebih beragam lagi. Ada model probabilitas, yaitu model yang mempertimbangkan kemungkinan terjadi suatu peristiwa. Yang kedua adalah model nilai harapan, menghitung hasil yang diharapkan dengan mengalihkan peluang dan nilai yang mungkin terjadi. Model payoff matrix, yaitu tabel yang memperlihatkan strategi yang digunakan dan hasil yang mungkin didapat. Yang ketiga adalah model pohon keputusan, berbentuk diagram bercabang yang menunjukkan berbagai alternatif dan konsekuensinya. Yang keempat adalah model kurva, berupa grafik yang menunjukkan pilihan berbeda tapi menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Yang terakhir, menurut Robert Despit, model dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama adalah model matematika, misalnya linear programming atau teori jaringan kerja. Yang kedua adalah model simulasi komputer yang digunakan untuk meniru kondisi nyata. Yang ketiga adalah model permainan operasional. Yang keempat adalah model verbal, yaitu model berbasis analogi atau perumpamaan. Yang kelima adalah model fisik, misalnya model bangunan atau tata kota yang bisa dipakai dalam perencanaan pembangunan. Semua model ini menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan kita bisa memilih pendekatan sesuai dengan situasi, tingkat kepastian, dan sumber daya yang dimiliki. Tujuannya itu sama, yaitu membantu kita membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif. A few inches later. Nah, dalam praktiknya ada beberapa model pengambilan keputusan yang sering dipakai. Yang pertama, model rasional. Model ini dianggap sebagai model paling ideal karena langkah-langkahnya yang jelas. Prosesnya dimulai dari mengenali masalah, mendefinisikan tujuan, mengumpulkan data, mencari berbagai alternatif, mengevaluasi, lalu memilih alternatif terbaik. Model ini sangat logis tapi biasanya membutuhkan banyak informasi dan waktu. Yang kedua, ada model organisasional. Model ini melihat bahwa dalam organisasi, keputusan tidak hanya dipengaruhi oleh logika, tapi juga oleh struktur organisasi, politik, dan kepentingan orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi, kadang keputusan diambil bukan hanya karena paling benar, tapi juga karena ada faktor internal organisasi. Yang ketiga, ada model birokrasi. Nah, dalam model ini keputusan biasanya sudah diatur oleh prosedur aturan atau rutinitas yang sudah lama berlangsung. Jadi, organisasi mengambil keputusan berdasarkan kebiasaan yang ada. Yang keempat itu ada model klasik. Model ini beranggapan bahwa keputusan diambil dalam kondisi pasti, artinya manajer dianggap punya informasi lengkap dan bisa membuat keputusan yang sangat rasional. Nah, yang terakhir ada model administrasi yang diperankan oleh Herbert Simon. Dalam model ini dijelaskan bahwa pada kenyataannya informasi yang dimiliki manajer sering tidak lengkap. Karena itu muncul konsep bounded rationality atau rasionalitas terbatas. Selain itu ada konsep satisfying, yaitu mengambil keputusan yang cukup baik meskipun bukan yang paling sempurna, dan ada heuristik, yaitu penggunaan pedoman umum atau aturan praktis untuk mempercepat proses pengambilan keputusan. 2 hours later. Baik, selanjutnya klasifikasi model pengambilan keputusan umum. Model pengambilan keputusan juga bisa dikelompokkan atau diklasifikasikan dengan berbagai cara. Yang pertama, berdasarkan tujuan. Ada model yang dibuat untuk latihan atau simulasi, ada yang untuk penelitian, untuk perencanaan, atau langsung untuk mengambil keputusan nyata. Yang kedua, berdasarkan bidang penerapan. Model bisa dipakai di bidang transportasi, pendidikan, kesehatan, persediaan barang, dan banyak lagi. Artinya, tiap bidang bisa punya model khusus sesuai kebutuhan. Yang ketiga, berdasarkan level atau tingkat. Ada model yang digunakan di tingkat manajemen kantor. Ada yang untuk kebijakan lokal, regional, bahkan sampai kebijakan nasional. Jadi, semakin tinggi levelnya,
Biasanya, model yang dipakai juga semakin kompleks. Keempat, berdasarkan ciri waktunya. Ada model statis yang tidak berubah seiring waktu, dan ada model dinamis yang berubah sesuai kondisi atau perkembangan situasi. Yang kelima, berdasarkan bentuk dan kompleksitas. Ada model sederhana yang mudah dipahami, ada juga yang sangat detail dan rumit. Ada model konflik yang memperhitungkan adanya pertentangan antar pihak, dan ada juga yang non-konflik. Yang keenam, berdasarkan formalisasi. Ada model yang sifatnya formal, sudah dirancang dengan jelas dan bisa diramalkan hasilnya. Ada juga yang non-formal, lebih fleksibel dan hasilnya tidak bisa dipastikan sepenuhnya. Klasifikasi ini penting karena membantu kita memilih model yang sesuai dengan situasi. Cukup sekian dari kami. Apabila dari awal sampai akhir terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.